Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa Safaatia dari Manajemen Keuangan Syariah 3C. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS tentang bank dan industri keuangan non-bank. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Bank Sentral untuk instrumen kebijakan moneter. Bank Indonesia membagi ke dalam dua bentuk, yaitu kebijakan langsung seperti penetapan suku bunga berdasarkan suku bunga kebijakan baru, yaitu BI 7 Days Reverse Repo Rate. Selanjutnya, kebijakan tidak langsung seperti operasi pasar terbuka dengan lelang surat berharga negara. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran secara tunai maupun non-tunai, Bank Indonesia menetapkan berbagai aturan dan kebijakan seperti alat pembayaran apa saja yang boleh dipergunakan di Indonesia. Untuk pembayaran non-tunai, BI menentukan standar alat-alat pembayaran seperti card base and saver base yang layak edar serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. Lalu, kalau dari sisi uang tunai, BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan atau SSK. Untuk menjaga SSK, Bank Indonesia menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai otoritas yang memegang mandat moneter serta sistem pembayaran, dan peran kedua sebagai penjaga SSK. Kenapa harus menjalankan dua peran? Karena sektor moneter dan SSK memiliki keterkaitan tinggi pada stabilitasnya. Bila digambarkan ini seperti efek dua arah, di mana jika terjadi gejolak di sektor moneter dapat mengganggu SSK. Dan sebaliknya, bisa dibilang tugas BI yang satu ini erat kaitannya dengan fungsi BI sebagai leader of the last resort atau otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud OJK dan jelaskan tujuan, fungsi, dan tugasnya? Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor keuangan perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang kedua, ada tujuan otoritas jasa keuangan. Menurut Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Yang terakhir, terdapat tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pertanyaan yang ketiga, pengertian pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, sukuk, dan reksadana syariah, dan bagaimana mekanisme transaksinya di pasar modal syariah. Pengertian pasar modal syariah. Di Indonesia, pengertian pasar modal syariah sendiri tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya.
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan bursa efek syariah. Yang kedua, perbedaan saham, sukuk, reksadana syariah. Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Dengan menerbitkan saham, perusahaan mendapatkan penyertaan dana tambahan untuk modal yang berjangka waktu panjang bagi perusahaan. Sebagai konsekuensi, perusahaan mendapatkan laba, maka laba tersebut dapat dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki. Yang kedua ada sukuk. Sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah investasi yang berisi kumpulan surat berharga. Investor yang berinvestasi di reksadana akan memiliki efek atau surat berharga dalam bentuk unit penyertaan reksadana atau saham atau reksadana tergantung hukum reksadana tersebut. Terdapat mekanisme dalam transaksi di pasar modal syariah. Yang pertama, mekanisme dalam saham terbagi menjadi dua, itu seperti yang terlihat dalam gambar. Ini merupakan mekanisme transaksi saham di pasar perdana. Mekanisme transaksi saham di pasar perdana yaitu yang pertama, emiten mengajukan pendaftaran ke Bursa Efek Indonesia untuk melakukan IPO. Yang kedua, emiten selanjutnya mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK untuk mendapatkan pernyataan efektif. Yang ketiga, emiten beserta perusahaan menjamin emisi melakukan penawaran atau penjualan saham perdana kepada para calon investor. Yang keempat, pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dan investor bisa melakukan transaksi jual atau beli saham di pasar sekunder atau lantai bursa. Dalam mekanisme pasar perdana dimungkinkan terjadinya oversubscribe, yaitu jumlah pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, atau undersubscribe, yaitu jumlah pemesanan yang kurang dari jumlah saham yang ditawarkan. Dalam kondisi undersubscribe tergantung dari perjanjian antara penjamin emisi dan emiten. Selanjutnya, terdapat mekanisme transaksi saham di pasar sekunder. Yang pertama, investor melakukan pembukaan rekening efek dan memperoleh kartu acuan kepemilikan sekuritas, atau disebut juga Single Investor Identification yang diterbitkan oleh KSEI. Yang kedua, investor mempelajari kinerja perusahaan dengan melihat beberapa aspek seperti data-data makroekonomi. Yang ketiga, investor menghubungi pialang atau broker yang akan membantu melakukan transaksi beli dan jual saham atau melakukan order beli atau jual melalui sistem. Yang keempat, setelah terjadi transaksi beli atau jual saham, investor akan dikirim bukti transaksi saham melalui surat elektronik atau email. Dana jual beli investor sudah tidak bisa masuk ke perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut, melainkan berpindah tangan dari investor yang satu ke investor yang lain. Dalam dunia keuangan, harga saham dianggap mencerminkan kinerja fundamental perusahaan. Jika kinerja keuangan baik, proses bisnis menjanjikan, maka nilai harga saham akan meningkat dari waktu ke waktu. Berikut juga harga pasar sahamnya. Yang kedua, terdapat mekanisme transaksi sukuk. Mekanisme transaksi sukuk dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada bursa. Sukuk yang diterbitkan oleh koperasi maupun negara dapat diperjualbelikan di pasar sekunder melalui bursa. Sistem yang diadopsi oleh bursa untuk perdagangan sukuk saat ini adalah Fixed Income Trading System, VITS. VITS hanya bisa digunakan oleh perusahaan efek yang sudah menjadi anggota bursa dan anggota PT Clearing Penjamin Efek Indonesia. Dalam FITS, teknis perdagangan mengacu pada peraturan yang dibuat oleh BEI dengan persetujuan OJK. Satuan perdagangan lot size yang digunakan setara dengan 5 juta per satu slot. Penetapan satuan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi investor individu yang ingin membeli sukuk koperasi dan sukuk negara. Yang kedua, over the counter atau OTC. Mekanisme transaksi over the counter atau OTC disebut juga transaksi di luar bursa, yaitu transaksi efek antara perusahaan efek atau perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek dan transaksi efek antara pihak yang bukan perusahaan efek. Yang ketiga, ada non-tradable sukuk. Meskipun infrastruktur perdagangan di pasar sekunder untuk sukuk saat ini sudah berkembang, terdapat beberapa jenis sukuk yang memiliki karakteristik
unik sehingga tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Berdasarkan AAOIFI Syariah Standard 17, sukuk dengan karakter non-tradable adalah sukuk salam, sukuk istisna, dan sukuk murabahah. Yang ketiga, terdapat mekanisme transaksi reksadana syariah. Mekanisme transaksi reksadana syariah dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada transaksi pembelian. Transaksi pembelian reksadana dapat dibagi menjadi transaksi pembelian pertama atau new subscription, transaksi penambahan atau top up, transaksi berkala, dan transaksi pembelian produk baru. Transaksi pembelian pertama kali atau new subscription adalah transaksi yang dilakukan oleh investor pertama kali atau sering disebut juga dengan transaksi new account. Yang kedua, transaksi penjualan. Transaksi penjualan atau pencarian dalam reksadana dikenal dengan istilah redemption. Terkadang transaksi penjualan sering disalahartikan oleh investor sebagai waktu yang diperbolehkan untuk melakukan pencairan, terutama bagi mereka yang memiliki kontrak transaksi investasi berkala. Yang ketiga, transaksi pengalihan. Transaksi pengalihan atau switching adalah memindahkan investasi dari satu reksa ke reksadana lainnya. Pertanyaan yang keempat, bisa atau tidak asuransi di tengah jalan? Seseorang yang melakukan asuransi sudah terikat kontrak yang dilaksanakan oleh kedua pihak. Jika ditanya diperbolehkan atau tidak, maka itu tergantung dengan kontrak. Ketika seseorang akan melakukan kontrak dengan perusahaan asuransi, maka hal itu harus ditanyakan dengan benar dan teliti, serta disetujui bersama. Jangan sampai kita melakukan penyertaan asuransi tetapi kita tidak mengetahui akad atau isi dari perjanjian tersebut. Seringkali kita tertipu dengan isi dari kontrak tersebut. Di dalam Islam, kita mengenal ada konsep tafakul, yaitu premi yang dibayarkan dengan kesepakatan untuk kepentingan bersama menggunakan akad tabaruk, artinya non-profit, sehingga para peserta mengetahui alur, hak, dan kewajibannya, maka akan memudahkan kita untuk memahami secara umum. Boleh atau tidaknya tergantung dengan nilainya. Secara umum, di dalam Islam sendiri diperbolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketika seseorang yang berasuransi di tengah jalan mungkin ada kendala tertentu, maka ia berhak mengajukan bahwa ia akan keluar atau berhenti dan hak-haknya ditaati sesuai ketentuan dalam kontrak yang telah disepakati. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.